Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa lagi teman-teman dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Banyak permintaan kepada saya, baik melalui DM, Instagram, komentar di YouTube, yang meminta saya membahas penyebab sebenarnya apa yang terjadi kepada kapal Manggala 402. Tragedi yang luar biasa membuat kita semua berduka, bersedih, dan meninggalkan tanda tanya. Semua bertanya, para follower dan subscriber, kepada saya untuk menjelaskan tentang apa sebenarnya yang terjadi. Karena sebuah kapal yang sangat kuat, sangat canggih, bisa mengalami hal seperti demikian. Mohon maaf teman-temanku, saudaraku seluruh Nusantara, untuk menghormati, menghargai, dan turut berbelasungkawa, saya memutuskan untuk tidak membahas peristiwa ini, membahas penyebabnya, membahas peristiwanya seperti apa yang terjadi, karena saya menghormati, menghargai, dan turut berduka cita, berbelasungkawa dengan para korban dan juga keluarga ditinggalkan. Akan sangat tidak etis teman-teman, akan sangat mengurangi rasa kemanusiaan ketika saya membahas konten ini, penyebab kejadian, sementara di tengah-tengah kita keluarga mereka yang ditinggalkan sedang berduka cita. Saya tidak bisa mengambil sebuah konten, menjelaskan sebuah konten yang itu merupakan duka lara bagi orang lain. Saya bukanlah orang yang suka memanfaatkan keadaan, walaupun memang pastinya ketika membahasnya yang menonton pasti banyak. Tapi hidup ini bukan perkara untung yang kita dapatkan, bukan perkara kita senang yang lain kita tidak pedulikan, bukan soal itu teman-teman. Tapi soal bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain, tepas seliro, dan lain sebagainya. Memang dahulu saya pernah dan beberapa kali menjelaskan dan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu musibah yang ada di darat, di lautan, ataupun di udara. Tapi setelah saya kaji dan olah rasa kembali, itu sangatlah tidak etis. Hanya demi konten yang banyak ditonton orang, saya mengorbankan keprimanusiaan. Dulu saya pernah membahas, tapi setelah saya sangat menyadari bahwa itu tidaklah etis, tidaklah baik, maka saya memutuskan untuk tidak membahas. Bukan karena saya tidak tahu, bukan karena saya tidak berani, tapi karena saya tidak tega. Apalagi berbicara mengenai hal-hal yang di luar nalar, hal-hal gaib. Maka ketika membahas tentang hal tersebut, menjelaskan apa yang kita ketahui, yang tidak orang lain ketahui, dunia gaib teman-teman, dunia spiritual, supranatural, konspirasi yang besar, itu tidak mudah untuk dibahas. Ketika kita membahasnya, mereka menyadari, mereka mengetahui, lantas merubahnya dengan seketika agar apa yang kita sampaikan kepada yang kita sampaikan, saya menyampaikan kepada teman-teman
Ketika saya menyampaikan, maka di sana mereka langsung berubah, switch, merubah seketika rencana mereka, kejadian dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Hanya meninggalkan duka lara bagi keluarga korban. Peristiwa saya membahas anak hilang di Langkat yang akhirnya tidak ketemu sampai saat ini, karena mereka menyadari, mereka mengetahui. Ketika saya membicarakan, membahas, ketika saya menyampaikan di mana, mereka langsung pindah, mereka langsung pergi, dan mereka langsung merubah seketika rencana dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah, hanya kita harus menjalani dengan ikhlas. Mari kita bersama belajar untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi, baik kepentingan rasa ingin tahu, penasaran kita tentang apa yang terjadi, baik itu mengenai popularitas, keuntungan, apapun itu jenisnya, dari berbagai macam musibah dan kejadian, juga peristiwa yang terjadi. Mari kita rubah itu. Karena pada dasarnya setiap orang, setiap manusia cenderung penasaran tentang apa yang terjadi. Tapi pernahkah kita berpikir, ketika ada seseorang yang mengungkapkan apa yang terjadi hanya untuk memuaskan rasa penasaran di hati kita, penasaran apa yang terjadi, lalu diberitahu, kita cukup puas dengan apa yang diketahui, karena kita ada rasa penasaran. Bahkan ada yang setelah dijelaskan tidak terpuaskan, karena itulah manusia. Tapi kita tidak memikirkan apa yang terjadi pada keluarga korban. Ketika peristiwa keluarga yang hilang, meninggal dibahas terus tanpa ada bantuan sedikit pun, tanpa ada pun penyelesaian atau solusi, maka itu akan semakin membuat keruh pikiran dan perasaan keluarga korban. Rangkaian-rangkaian peristiwa yang saya sudah pernah bahas dan saya ungkapkan membuat saya berpikir kembali, mengolah rasa lagi. Tidak baik memberitahukan apa yang tidak semua orang bisa menerimanya, tidak semua orang bisa mendengarkannya. Karena hal-hal yang sedemikian itu dapat semakin melukai perasaan keluarga korban. Sementara orang-orang yang bertanggung jawab, mereka akan sangat mudah memutarbalikkan fakta, menutup peristiwa, dan lain sebagainya. Kita yang menyaksikan, untuk apa? Hanya untuk menghilangkan penasaran kita. Lebih baik teman-teman, mari kita doakan peristiwa kapal tenggelam Manggala 402, saya doakan mereka meninggal menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah di surganya. Apalagi meninggal di bulan Ramadan, yang sangat jarang, sangat susah orang meninggal di bulan Ramadan. Meninggal di bulan Ramadan menurut keterangan para ulama itu sangatlah mulia, sangatlah baik. Apalagi sedang menjalankan tugas negara, ibadah untuk keluarga. Masya Allah, itulah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Jihad yang sesungguhnya. Jihad itu luas. Ketika kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, itu pun jihad. Maka ketika kita meninggal dalam tugas, meninggal dalam bekerja, asal itu kita ikhlas untuk beribadah dan menghamba diri, melaksanakan tanggung jawab baik kepada pemerintah, negara, dan sebagainya, itu adalah jihad. Ketika kita meninggal, maka kita menjadi syuhada. Mari kita doakan teman-teman, doakan yang mengalami kejadian, semoga husnul khotimah, keluarga yang tinggalkan, keluarga korban semoga diberikan ketabahan yang luar biasa, keikhlasan yang paripurna, agar setiap yang terjadi kepada mereka itu bisa membuat mereka semakin dekat kepada Allah, semakin beriman, semakin kuat, dan diampuni segala dosanya.
Sebelum semua terjadi, saya pernah membuat kontennya. Apa yang kita lakukan ke depan untuk menghadapi apa yang terjadi dan yang sudah terjadi. Mohon maaf sekali lagi teman-teman. Kalau tidak urgent sekali, kalau tidak penting sekali, maka mulai saat ini sampai ke depan, saya tidak akan membahas bencana, tidak akan membahas peristiwa nestapa, kecelakaan dan lain sebagainya. Untuk menghormati, menghargai, dan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi, dan saya harap bisa diterima keputusan saya teman-teman. Jika yang lain ada membahas, maka silahkan tonton saja di channel lain, di video lain, karena saya enggan untuk membahas. Semoga kita semua dirahmati Allah, dilindungi dalam segala keadaan dimanapun berada, baik dari kejahatan setan, iblis, jin, dan manusia, baik kejahatan fitnah dunia, fitnah kubur, ataupun fitnah dajjal. Sampai ketemu lagi teman-teman, tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.